Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Perawat Online. Pada kesempatan kali ini kita masih membahas latihan soal mengenai P3K Perawat. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan seleksi P3K di periode ini, nah ini cocok ya teman-teman bisa menyimak latihan video yang ada di channel Perawat Online. Nah, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari channel Perawat Online. Oke, langsung saja kita mulai untuk latihan dan pembahasan soal pada kesempatan kali ini. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai kompetensi manajerial. Oke, kita mulai dari soal pertama. Suatu hari Anda melihat teman Anda sesama customer service melayani konsumen dengan ekspresi wajah yang kurang ramah. Anda tahu bahwa teman Anda sedang mengalami masalah di keluarganya yang membuat sikapnya seperti itu. Melihat kondisi teman Anda, apakah yang akan Anda lakukan? Opsi A, memintanya untuk beristirahat dan menggantikan pekerjaannya. Opsi B, mengingatkannya bahwa bagaimanapun ia tetap harus memberikan pelayanan terbaik. Opsi C, melaporkannya kepada atasan. Atau yang terakhir atau opsi D adalah memintanya untuk mengambil cuti. Nah, jadi pada kasus ini Anda dihadapkan dengan teman Anda yang job desk-nya yaitu adalah sesama customer service ya, yaitu memberikan pelayanan kepada konsumen. Nah, di mana teman Anda ini ternyata pada saat itu menunjukkan ekspresi wajah yang kurang ramah. Nah, ini ya, ekspresi wajah yang kurang ramah. Dan Anda tahu bahwa si teman Anda tersebut ada masalah dengan keluarganya. Nah, bagaimana sikap terbaik Anda pada saat kondisi seperti itu? Oke, kita lihat jawaban yang tepat adalah yang opsi B yang memiliki skor atau poin tertinggi, yaitu poinnya 4. Jadi pada kasus ini topiknya mengenai kerjasama dan pelayanan publik. Nah, jadi bagaimana kita harus mampu memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat. Nah, jadi kita sebagai rekan sejawat ya, atau sebagai teman kerja, maka kita harus melakukan mengingatkannya bahwa bagaimanapun ia tetap harus profesional ya. Artinya apa? Ya harus memberikan pelayanan yang terbaik buat customer atau buat pelanggan. Nah, jangan membawa masalah keluarga ke dalam pekerjaan. Nah, jadi opsi yang tepat adalah yang opsi B. Sedangkan yang paling rendah itu ada di opsi C ya. Ini yang skornya 1. Nah, oke, langsung saja kita lanjut ke soal yang berikutnya. Perusahaan Anda membuat kebijakan baru dalam memberikan pelayanan. Di suatu sisi, kebijakan tersebut memberikan keuntungan bagi perusahaan dan tentunya akan menguntungkan Anda juga sebagai pekerja di perusahaan tersebut. Di sisi lain, kebijakan tersebut memberikan kerugian bagi customer karena ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi, meskipun kedepannya mereka tidak menyadari kerugian tersebut. Di situasi tersebut, apakah yang akan Anda lakukan? Opsi A, mengikuti kebijakan yang sudah dibuat. Opsi B, meminta atasan untuk mengubah kebijakan tersebut. Opsi C, menyetujui kebijakan tersebut karena memberikan keuntungan bagi saya dan perusahaan. Atau opsi D, mendiskusikan kembali kebijakan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oke, jadi dalam kasus ini Anda dihadapkan dengan kasus ya, di mana ada suatu kebijakan dari perusahaan. Nah, di mana kebijakan baru tersebut ternyata ada hal-hal yang dapat merugikan. Nah, ini ya perlu digarisbawahi ya, ternyata memberikan
kerugian bagi customer. Nah, karena ada hak-hak mereka yang tidak terpenuhi. Meskipun, kedepannya mereka tidak akan menyadari ya. Customer itu sebenarnya tidak menyadari bahwa mereka akan mendapatkan kerugian. Nah, bagaimana sikap Anda? Sikap terbaik Anda. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yang memiliki skor tertinggi 4. Yaitu mendiskusikan kembali kebijakan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Nah, jadi bagaimanapun, kita harus memiliki andil ya, salah satunya bisa memberikan saran dan kritik kepada kebijakan baru perusahaan. Jadi kita harus bersikap proaktif, jangan pasif saja. Nah, di sini adalah topiknya adalah kerjasama dan orientasi hasil ya, mampu bekerja dalam tim dan menghasilkan hasil yang efektif demi kepuasan customer. Nah, jadi ujung-ujungnya adalah demi untuk pelayanan terbaik kepada pelanggan atau customer. Sedangkan poin terendah itu ada di opsi C ya. Menyetujui kebijakan tersebut karena memberikan keuntungan bagi saya dan perusahaan. Tanpa melihat dari sisi customer. Nah, tapi seharusnya adalah customer juga harus mendapatkan kepuasan. Nah, jadi jangan kita mengambil manfaat dari customer sehingga customer itu merasa rugi dan kita malah mendapatkan untung. Nah, itu yang tidak boleh ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D. Oke, lanjut soal berikutnya. Anda adalah seorang yang bekerja di toko busana. Pelanggan Anda menanyakan pendapat Anda tentang baju yang dia pilih. Sayangnya, menurut Anda, baju tersebut kurang cocok dipakai oleh pelanggan tersebut karena terlihat kekecilan dan warnanya yang terlalu mencolok. Apakah yang akan Anda katakan? Opsi A tetap mengatakan pakaian tersebut terlihat bagus agar tidak membuat pelanggan kecewa. Opsi B memperhatikan dengan seksama, kemudian mengatakan bahwa semuanya terlihat bagus menurut Anda. Atau yang opsi C memperhatikan dengan seksama dan mengatakan dengan jujur bahwa bajunya kurang sesuai. Atau yang D adalah mengatakan dengan jujur bahwa bajunya kurang cocok dan menyarankan baju yang lain. Nah, kira-kira bagaimana sikap terbaik yang Anda berikan? Apakah Anda tetap menganggap bahwa baju itu bagus ya, supaya si pelanggan itu tetap membelinya, padahal sebenarnya itu tidak cocok dipakai oleh pelanggan tersebut. Nah, baik, langsung saja kita bahas ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah yang opsi D yang mendapatkan poin maksimal skor 4, yaitu mengatakan dengan jujur bahwa bajunya kurang cocok dan menyarankan baju yang lain. Nah, bagaimanapun, jadi ya karena ini hubungannya dengan pelayanan publik, jadi bagaimanapun kita harus berkata jujur dan merekomendasikan supaya customer itu puas nantinya. Jangan sampai setelah dia pulang, kemudian dia pakai bajunya, kemudian dia merasa kecewa karena banyak yang mengomentari penampilannya. Maka sikap terbaik kita adalah mengatakan dengan jujur bahwa bajunya kurang cocok dan menyarankan baju yang lain. Sedangkan skor yang paling rendah itu ada di opsi A ya, akan skor 1. Nah, ini ya, jadi ini adalah sikap yang tidak jujur. Nah, sedangkan yang opsi D adalah sikap jujur apa adanya dan bagaimanapun supaya pelanggan itu merasa puas. Oke. Soal berikutnya, Anda bertugas sebagai pimpinan proyek. Yang ini Anda meminta asisten Anda untuk melakukan tinjauan ke lokasi proyek pembangunan jembatan yang menjadi tanggung jawab Anda. Untuk kesekian kalinya, asisten Anda tidak dapat melakukan tinjauan ke lokasi proyek dengan berbagai alasan yang berbeda-beda setiap harinya. Sedangkan ini merupakan proyek besar yang ditangani perusahaan Anda dan bisa mencederai kepercayaan publik, serta jembatan tersebut sudah harus segera dipakai oleh masyarakat setempat. Nah, bagaimana sikap Anda? Opsi A, karena perbuatan ini sudah terjadi berulang kali, maka Anda tidak dapat memberinya maaf, apalagi ini adalah pekerjaan penting terkait kepentingan publik.
Opsi B, berhenti mempercayai asisten Anda sejak kejadian pertama hingga selanjutnya. Opsi C, melaporkan hal ini kepada pemilik perusahaan agar mendapatkan hukuman agar asisten Anda memahami tugasnya untuk kedepannya. Atau yang opsi D, berani berkata tegas dengan menegurnya agar bertanggung jawab sembari Anda segera tinjau lokasi proyek. Nah, oke ya, jadi jawabannya hampir-hampir mirip, ya, hampir-hampir sama benarnya, tapi adalah kita cari jawaban yang paling benar, ya, paling memiliki bobot yang paling tinggi, yaitu skornya 4. Kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Oke, langsung saja kita bahas. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi D, yang memiliki skor paling tertinggi, yaitu skornya 4. Opsi D yaitu adalah berani berkata tegas. Nah, karena Anda di sini adalah posisinya adalah sebagai pimpinan proyek ya atau sebagai ketua tim misalnya, nah, maka Anda harus berani berkata tegas dengan menegurnya karena itu adalah anggota tim Anda, sedangkan Anda adalah pimpinannya, maka Anda harus berkata dengan tegas dan menegurnya supaya lebih bertanggung jawab. Sembari Anda segera tinjau lokasi proyek. Nah, jadi di opsi D ini ada dua tindakan yang Anda lakukan. Nah, selain Anda menegurnya supaya anggota tim tadi bisa bertanggung jawab, nah, tapi Anda juga akan langsung turun ke lokasi proyek karena pada saat itu asisten itu tidak bisa datang ke lokasi proyek. Nah, jadi di opsi D ini ada dua tindakan. Nah, itu berbeda dengan opsi A, B, C yang hanya ada satu tindakan ya. Sedangkan poin terendah itu ada di opsi B ini ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Anda sedang melayani seorang bapak yang sedang mengajukan pendaftaran sebuah program kesehatan. Sepenglihatan Anda, bapak tersebut mendaftar pada program lama yang kurang efektif. Meskipun masih bisa diajukan untuk program lama, tetapi ada juga program lain yang lebih baru yang Anda kira lebih efektif untuk bapak tersebut. Saat Anda sedang menjelaskan program baru, bapak tersebut bersikeras mendaftar program lama dengan nada marah. Nah, apa yang Anda akan lakukan? Opsi A, menegur bapak tersebut untuk tetap tenang. Opsi B, tetap memasukkan berkas bapak tersebut untuk program terbaru demi kebaikan bapak tersebut. Opsi C, menjelaskan untuk terakhir kali dengan lebih tenang perbedaan program lama dan program baru. Atau yang opsi D, menegaskan sekali lagi bahwa program terbaru tepat untuk bapak tersebut. Nah, kira-kira mana tindakan yang paling tepat yang akan Anda lakukan? Nah, jadi di sini ada seorang pelanggan ya, di mana ada bapak-bapak ya yang akan melakukan pendaftaran. Ternyata ada dua program ya, ada program lama dan program yang baru. Nah, di mana menurut Anda program baru itu malah lebih efektif, lebih cepat mungkin. Nah, tapi si bapak itu karena sudah nyaman dengan program lama, nah kemudian Anda minta untuk program baru, nah si bapak ini merasa apa ya, tidak nyaman dengan program baru. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Oke, jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C yang memiliki poin tertinggi ya, poin 4. Yaitu menjelaskan untuk terakhir kali dengan lebih tenang perbedaan program lama dan program baru ya. Jadi supaya bapak ini lebih teredukasi ya, supaya lebih tahu manfaatnya. Jadi kita emang harus perlahan karena si pelanggan itu sudah kadung nyaman dengan program yang lama. Padahal sebenarnya dengan adanya program baru itu malah akan semakin memberikan kenyamanan. Mungkin itu masih belum dipahami. Jadi yang kita lakukan adalah tetap menjelaskan untuk terakhir kalinya dengan lebih tenang terkait program lama dan program baru. Namun apabila ternyata si customer memang tetap ingin program lama, ya sudah, kita juga tidak boleh memaksakan kehendak kita ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang opsi C. Sedangkan poin paling rendah ada di opsi C. Di opsi B nih ya. Nah, tetap memasukkan berkas
tersebut ke dalam program terbaru. Nah, ini kan berarti tidak sesuai dengan keinginan dari customer. Nah, itu tidak boleh. Oke. Oke, ini ada info menarik bagi teman-teman yang sedang mempersiapkan ujian P3K untuk formasi perawat ya, baik yang D3 maupun yang NES. Nah, di sini dari Sakti Institute mengadakan kelas online untuk persiapan P3K perawat, terdiri dari 3 pilihan kelas. Yang pertama ada kelas mandiri. Nah, di sini ada beberapa fasilitas yang ada di layar ini ya, untuk fasilitas dari kelas mandiri, di mana kelas mandiri itu tidak didampingi mentor ya. Jadi teman-teman belajar mandiri dengan fasilitas yang sudah kami sediakan. Ada latihan soal di sana, ada e-booknya juga, ada beberapa video materi dan video latihan soal. Pilihan kelas selanjutnya adanya kelas ekspres ya teman-teman. Kelas ekspres itu kita belajar dengan didampingi mentor. Nah, di sini termasuk metode privat ya. Semua yang ada di kelas Sakti Institute merupakan metode privat, jadi bukan kelas yang banyak pesertanya. Jadi kita metode privat supaya lebih efektif dan efisien dalam pembelajaran. Untuk yang kelas ekspres ini maksimal terdiri dari 4 orang peserta tiap kelasnya. Kemudian ada akses pertemuan online sebanyak 5 kali pertemuan, ada via Zoom dan WhatsApp, dan beberapa fasilitas lainnya yang sesuai yang ada di layar ini. Nah, pilihan kelas selanjutnya ada kelas privat. Nah, kelas privat itu lebih privat, namanya saja privat ya, berarti di sini maksimal hanya 1 peserta. Jadi 1 peserta akan didampingi oleh 1 mentor. Nah, ini benar-benar privat. Nah, jadi 1 peserta 1 mentor. Kemudian ada sebanyak 10 kali pertemuan, ada via Zoom dan juga via WhatsApp, dan ada juga dilengkapi fasilitas dari video YouTube. Dan kemudian ada beberapa fasilitas lainnya sesuai yang ada di layar ini. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek link aja yang ada di deskripsi video ini. Nah, ini ada beberapa testimoni dari alumni kami di P3K perawat di periode sebelumnya. Ya, alhamdulillah sudah berhasil menjadi ASN. Nah, sekarang saatnya teman-teman untuk mengikuti jejak mereka. Baik, sekian untuk video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Saya akhiri, semoga bermanfaat teman-teman semua. Tetap semangat belajarnya, yakin jadi ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.